Oke teman-teman, kembali bersama dengan saya Eloy Zaluhu dalam proyek TML Audiobook. Dan kali ini kita ada di bab 6 dengan judul Cinta Kasih sebagai Jawaban. Kita mulai dari subjudul pertama. Jika manusia memiliki kebebasan, Tuhan tidak ada. Ya, sebaliknya, jika Tuhan ada, manusia tidak bisa memiliki kebebasan atau merdeka. Teman-teman, untuk memudahkan pemahaman kita tentang cinta sebagai solusi atas dosa manusia, terlebih dahulu kita membahas pertanyaan yang telah menjadi bahan diskusi filosofis dan teologis selama ribuan tahun. Ini dia. Jika Tuhan berdaulat atau sovereign, bagaimana manusia bisa memiliki kehendak bebas atau free will? Dengan kata lain, bagaimana menjelaskan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Dia mengontrol segala-galanya dan tidak ada satupun hal terjadi di luar kehendaknya. Sementara di waktu yang sama ada makhluk bernama manusia yang memiliki kehendak bebas. Untuk memahami pertanyaan dan jawabannya, pertama-tama kita perlu memahami perbedaan antara human being dan supreme being. Human being adalah manusia, dalam tanda kurung terbatas. Sementara supreme being adalah Tuhan, dalam tanda kurung tidak terbatas, yang maha tinggi. Maka berikutnya kita perlu memahami bahwa supreme being atau Tuhan memiliki kehendak, pengetahuan, dan kemampuan ilahi yang dengannya Dia membuat keputusan. Sementara human being, manusia sebagai makhluk ciptaan, juga punya kehendak. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia melengkapinya dengan kehendak. Sekarang, apa artinya memiliki kemauan atau kemampuan memilih? Apa perbedaan antara Tuhan dan manusia dalam kemauan, dalam kehendak, dan kemampuan memilih tersebut? Teman-teman, saya tahu ini membutuhkan pemikiran yang mendalam. Ayo fokus ya, karena pada abad ke-19 di Eropa, Jerman, ada seorang filsuf bernama Edmund Husserl yang lahir pada tahun 1859 dan meninggal tahun 1938. Ia adalah salah satu pendiri aliran filsafat yang dikenal dengan personalisme atau kemudian lebih dikenal dengan aliran filsafat lain yaitu fenomenologi. Salah satu pertanyaan yang ingin dijawabnya adalah tentang apa yang merupakan keunikan makhluk bernama manusia. Sebagai pribadi, apa artinya menjadi seorang manusia dibandingkan dengan sebuah benda? Jawaban yang diberikan oleh Edmund Husserl atas pertanyaan itu adalah manusia memiliki kemampuan untuk bertindak dengan intentionality. Artinya manusia dapat membayangkan sebuah tujuan yang ingin dicapai, lalu mampu membuat pilihan dan keputusan tentang bagaimana mewujudkan ide atau cita-cita tersebut. Husserl bersikeras bahwa inti kemanusiaan kita adalah fakta bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membuat pilihan. Nah teman-teman, Edmund Husserl memiliki dua murid yang terkenal sebagai filsuf ateis bernama Martin Heidegger, lahir 1889 dan meninggal 1976 di Jerman, dan Jean-Paul Sartre, lahir 1905 dan meninggal 1980 di Paris. Sartre membuat kesimpulan yang terkenal dalam ilmu filsafat. Ini kalimatnya, dengarkan, keren banget teman-teman. If a man is truly free, God cannot exist. Conversely, if God exists, then human cannot be free. Artinya, jika manusia benar-benar bebas atau merdeka, maka Tuhan tidak mungkin ada. Sebaliknya, jika Tuhan itu ada, maka manusia tidak mungkin bisa memiliki kebebasan. Itu adalah dua pilihan. Dan Sartre selanjutnya berkata, kita tahu dengan pasti bahwa kita bebas. Kita tahu pasti bahwa kita adalah makhluk yang punya kehendak dan bebas memilih. Itu membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Wah, keren banget ya. Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa dalam proses berpikir Sartre, kehendak bebas berarti otonomi. Lalu apa yang disebut dengan otonomi? Otonomi berasal dari kata auto, dari bahasa Latin yang berarti self
atau diri, dan nomos dalam bahasa Yunani berarti hukum. Jadi kata otonomi secara harfiah berarti menjadi hukum atau aturan atas diri sendiri. Dalam tanda kurung nih, self-law atau self-rule. Gagasan yang ditawarkan Sartre adalah untuk benar-benar bebas, manusia harus memiliki kebebasan absolut. Manusia harus memiliki otonomi. Ini berarti manusia tidak perlu tunduk kepada siapapun di luar dirinya, termasuk Tuhan. Jadi teman-teman, kontradiksi hadir di antara kedaulatan ilahi dan otonomi manusia. Keduanya tidak bisa saling eksis di alam semesta yang sama. Sama seperti kita memahami bahwa di alam semesta yang sama tidak mungkin ada benda tak tergoyahkan atau immovable object dan kekuatan tak tertahankan, irresistible force. Kita bisa membayangkan kekuatan yang tak tertahankan dan kita bisa membayangkan benda yang tak tergoyahkan. Apa yang tidak dapat dipahami adalah eksistensi keduanya secara bersamaan. Mengapa tidak? Karena jika kekuatan tak tertahankan bertemu dengan benda tak tergoyahkan, lalu benda itu goyah atau bergerak. Apa kesimpulan kita tentang benda tersebut? Berarti benda tersebut dapat digoyahkan dong. Sebaliknya, jika kekuatan tak tertahankan bertemu dengan benda tak tergoyahkan dan benda tersebut tak tergoyahkan, apa dong kesimpulan kita terhadap kekuatan tersebut? Well, berarti kekuatan itu tidak sebesar yang dipikirkan karena kenyataannya tidak mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada alam semesta di mana ada Tuhan berdaulat 100% dan manusia memiliki otonomi 100%. Inilah kesalahan pandangan Sartre dan teman-temannya. Mereka tidak memahami bahwa tidak ada satupun ayat kitab suci yang mengajarkan bahwa Tuhan memberi manusia otonomi 100%. Tuhan hanya membekali manusia dengan kebebasan memilih, namun kebebasan itu tetap terbatas. Jadi teman-teman, kita dapat mengerti kebebasan terbatas yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia ketika membaca kisah penciptaan. Saat Tuhan berkata kepada manusia pertama Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Teman-teman, apa yang Tuhan berikan kepada manusia dalam penciptaan adalah kemampuan untuk membuat pilihan. Tuhan memberi kebebasan, tetapi kebebasan yang sifatnya terbatas. Seperti pada kalimat di atas bahwa Adam boleh memakan buah dari semua pohon yang ada di taman. Tetapi tidak berarti Adam bisa bertindak semaunya dengan memakan semuanya. Ada batasan atas kebebasannya. Sayangnya prinsip penting ini telah disalah mengerti oleh banyak orang selama ribuan tahun. Sampai hari ini loh, kesalahan tersebut masih banyak diajarkan melalui buku, film, dan ceramah. Misalnya, apakah teman-teman pernah mendengar kalimat berikut ini? Tuhan ingin menolong dan menyelamatkan semua orang. Tuhan juga mau masuk ke dalam hati semua orang, membersihkan dan mengubahkan hatinya supaya manusia kembali ke jalan yang lurus. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu tanpa izin manusia karena hal tersebut berlawanan dengan kehendak bebas manusia. Karena itu Tuhan tidak dapat mengubah hati atau hidup seseorang manusia sebelum orang itu mau berubah menjadi lebih baik terlebih dahulu. Teman-teman, dengarkan kembali kalimat tadi sampai Anda benar-benar memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ketika Anda mengatakan bahwa kuasa dan kasih Tuhan dibatasi oleh kebebasan Anda sebagai manusia, maka siapa yang paling berkuasa? Andalah yang paling berkuasa, melebihi kuasa dan kasih Tuhan. Sesungguhnya kalimat tersebut merupakan penghinaan terhadap kuasa dan kedaulatan Tuhan. Teman-teman, pada bulan September 1997, ketika saya masih sekolah di Melbourne, dengan berbagai kenakalan yang saya lakukan, tidak ada sedikit pun keinginan saya untuk mengenal Tuhan.
Secara sadar, saya bahkan meninggalkan Tuhan pada bulan April 1997. Tetapi Tuhan masuk ke dalam hati saya, membersihkan dan mengubahkan arah hidup saya. Waktu itu, saya tidak meminta Tuhan untuk masuk ke dalam hati saya. Namun dalam kasih dan kuasa-Nya, Tuhan memakai berbagai kejadian untuk membawa saya pada kesempatan mendengar berita tentang Dia. Tuhan masuk ke dalam hati saya dan memulai perubahan di sana. Dia tidak meminta izin atau menunggu saya menginginkan perubahan. Dalam natur dosa, roh, jiwa dan tubuh manusia tidak mungkin ada kemauan atau kemampuan untuk mencari Tuhan yang benar, teman-teman. Kalaupun kita beragama, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan hasil buatan roh, jiwa dan tubuh manusia berdosa kok, bukan spiritual yang benar. Maka di dalam kasih-Nya yang tak terbatas dan tak bersyarat, Tuhan memulihkan dan mengembalikan citra diri kita seperti pada mulanya. Dia menciptakan manusia dengan ilustrasi tentang telur gosong pada bab 5 sebelumnya. Tuhan tidak membuang telur gosong tersebut, tetapi Dia mengubah telur gosong tadi menjadi telur yang lezat dimakan. Begitulah cara Tuhan masuk ke dalam hati Anda dan memulai perubahan di sana. Termasuk dengan cara mengarahkan Anda mendengar audiobook ini. Oleh karena itu, Tuhan memberi kehendak bebas kepada manusia yang merupakan syarat hadirnya cinta kasih yang murni antara Tuhan dan umat-Nya serta antara sesama umat manusia. Namun, kehendak bebas berpotensi untuk disalahgunakan. Itulah yang terjadi dengan pemimpin malaikat sehingga ia menolak tunduk kepada Tuhan. Itulah dosa. Pelakunya disebut sebagai setan. Lalu apakah Tuhan marah lalu menyerah dengan membuang manusia? Tidak. Dalam kasih-Nya yang tak terbatas dan tak bersyarat, Tuhan memberikan solusi kepada manusia melalui cinta kasih-Nya. Itulah judul bab ini. Cinta kasih adalah jawaban. Kita lanjutkan di subjudul yang kedua.